Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha menjawab pertanyaan dari Pak dosen tadi. Yang pertama tentang teori belajar dan pembelajaran. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa teori pembelajaran yang kita pelajari ada 4. Yang pertama teori behavioristik, kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanisme. Teori behavioristik adalah teori berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Teori ini menekankan pada proses pemberian stimulus dan rutinitas respon yang dilakukan oleh siswa. Dalam teori ini, yang terpenting adalah seorang guru harus mampu mengetahui karakteristik siswa dengannya agar perubahannya diketahui. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa pengajaran dan pembelajaran akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku siswa. Kemudian teori kognitif. Teori kognitif adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu proses pendalaman yang berlaku dalam akal pikiran dan tidak dapat diperhatikan secara langsung. Secara umum, teori ini memandang bahwa pembelajaran lebih menitikberatkan pada proses pembangunan ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek lain yang bersifat intelektual. Kemudian teori konstruktivisme. Teori ini memiliki paham bahwa siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berasaskan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Teori ini menekankan kepada siswa untuk mencari cara sendiri untuk setiap penyelesaian masalah, sehingga dapat ditemukan cara yang sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian teori humanisme. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran manusia tergantung pada emosi dan perasaannya. Teori ini ditujukan untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi. Dalam kegiatan belajar, konsekuensinya seorang guru harus mampu menciptakan situasi agar siswa dapat dengan bebas beraktualisasi, menemukan prinsip dan konsep serta mencari alternatif. Kemudian, soal yang kedua, yaitu pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan IPK, tujuan pembelajaran, pendekatan TPACK, kemudian problem based learning. Perumusan IPK. IPK adalah indikator pencapaian kompetensi. IPK ini merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajaran harus mengandung 4 komponen, yaitu A, B, C, D. A yaitu audiens, adalah peserta didik. B, behavior, merupakan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah pembelajaran. C, condition, adalah prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran tercapai. D-nya yaitu degree, adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai afektif dan attitude. Contoh rumusan tujuan pembelajaran yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan TPACK. TPACK itu singkatan dari Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Pada 7 domain. Itu pengetahuan materi, yang kedua pengetahuan pedagogi, yang ketiga pengetahuan pedagogi dan materi, pengetahuan teknologi dan materi, pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi, yang terakhir adalah pengetahuan tentang teknologi pedagogi materi. Kemudian problem based learning.
Pelajaran yang berorientasi pada HOTS yang disarankan salah satunya adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. PBL ini dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri. Misalkan tim. Aktima, yang pertama mengorientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik, yang selanjutnya membimbing menyelidikkan individu dan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian soal yang ketiga yaitu pengembangan perangkat pembelajaran ya. Ada yang pertama materi ajar. Materi ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematik, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian media ada media audio, ada visual, ada audiovisual. Yang ketiga ada LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik, merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga terbentuk interaksi efektif, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Contohnya LKPD adalah lembar kerja siswa, lembar jawab, lembar evaluasi atau penilaian. Kemudian, soal yang keempat yaitu pendalaman dan penguasaan materi ajar. Materi ajar ada 4 klasifikasi dalam materi pembelajaran, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Faktual adalah pengetahuan tentang terminologi, tentang bagian detail dan unsur-unsur. Kemudian konseptual yaitu tentang klasifikasi dan kategori, tentang prinsip dan generalisasi, tentang teori, model, dan struktur. Kemudian prosedural yaitu tentang keterampilan khusus yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu dan pengetahuan. Kemudian teknik dan metode tentang kriteria penggunaan suatu prosedur. Itu ditutup dong. Kemudian metakognitif itu terdiri dari strategi, operasi kognitif, dan tentang diri sendiri. Kemudian pembelajaran HOT, Higher Order Thinking Skill, atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini berkaitan erat dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai suatu ketentuan dalam proses belajar. Dalam ranah kognitif, pembelajaran HOT meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Kemudian yang kelima yaitu tentang pendalaman aspek penilaian dan rancangan pembelajaran yang berorientasi pada HOTS. Pada aspek penilaian ini, aspek penilaian HOTS yaitu ada C3, C4 dan C5 ya. C3 itu C4 adalah menganalisis, menguraikan atau mengorganisir, menemukan makna tersirat. Kemudian C5 adalah evaluate, yaitu memeriksa atau mengkritik. Yang C6 itu membuat merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Kemudian karakteristik soal-soal HOT diantaranya adalah ada stimulus berupa gambar, grafik, foto, tabel, teks bacaan, rumus, contoh, kasus, simbol, dan peta. Yang kedua, stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata, yaitu kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognitif, dan kreatif. Yang terakhir, tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda, uraian, maupun isian. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.